Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Marilah kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya, untuk kemudian kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu sungguh besar setiamu, haleluya. Mari angkat tangan kita. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan lagi. Kau Bapa yang selalu
janji yang Kau firmankan pasti Tuhan genapi dalam hidup kami, asalkan kami tetap percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang dunia ini membimbangkan iman percaya kami. Situasi kondisi terkadang membimbangkan iman percaya kami. Namun kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Mungkin untuk seketika ada di antara kami yang harus mengalami pergumulan berat, baik terhadap penyakit, baik terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Anugerah Tuhan cukup bagi kami. Dan di dalam kekuatan Tuhan kami akan tetap dapat menanggung setiap persoalan, pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Dan janji Tuhan, Engkau menjadikan kami para pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami. Silakan Tuhan bicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan kami, memotivasi kami, membuat kami semakin percaya janji Tuhan, dan kami boleh hidup berkemenangan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi Tuhan. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu keempat ya di dalam penerapan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah. Saya percaya bagaimanapun situasi kondisi kita, seberat apapun masalah yang saudara hadapi, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggungnya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya harapan atau semangat hidup dalam diri kita. Firman Tuhan saya baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Saya ulangi, mari sama-sama kita buka Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saya ulangi lagi, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pernyataan atau statement kebenaran yang diungkapkan oleh firman Tuhan di dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Tentunya ini bicara tentang saudara dan saya yang hingga kini masih diberikan nafas kehidupan. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, selama nafas masih ada dalam hidup ini, maka semangat hidup harus tetap ada dalam diri kita. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus pengharapan kepada Tuhan. Kita harus tetap optimis. Amin. Ini sudah dikasih Tuhan. Memang kalau kita melihat situasi hari-hari ini, siapapun kita, ya, kita pasti semua mengalami betapa sulitnya kehidupan. Ya. Mungkin ada di antara saudara kita yang hari-hari ini masih harus terbaring di rumah sakit berjuang melawan berbagai penyakit khususnya COVID-19.
Dan mungkin kita melihat perkembangannya, situasinya tidak semakin membaik. Tetapi sebagaimanapun yang terjadi, lewat firman Tuhan hari ini berkata supaya kita tetap optimis, supaya kita tidak putus asa, supaya kita bisa bangkit dari segala keterpurukan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kita tidak boleh putus asa, tidak boleh putus pengharapan atau kehilangan yang namanya semangat hidup. Ketika kita kehilangan semangat hidup, maka firman Tuhan berkata dalam ayat ini tidak ubahnya kita seperti seekor singa yang mati. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya daya kekuatan untuk bisa menanggung setiap persoalan hidup yang menimpa kehidupan kita. Bagian kedua dikatakan dalam ayat ini, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya adalah sekuat apapun hidup kita secara fisik, ketika kita kehilangan semangat hidup, maka tidak ubahnya kita seperti orang mati yang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bicara kekuatan, saudara dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa singa adalah binatang yang terkenal dengan kekuatannya. Namun jika singa itu mati, maka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, alias tidak berdaya. Sebab itu firman Tuhan berkata lebih baik seekor anjing yang hidup daripada singa yang mati. Mungkin secara fisik kekuatan kita tidak seberapa, tapi kalau kita tidak putus asa, kita masih punya harapan hidup, masih punya optimisme, maka sesulit dan seberat apapun masalah hidup kita yang kita alami, percayalah kita pasti mampu mengatasi atau menanggungnya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 14 yang berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya memiliki semangat hidup atau optimisme. Jika kita memiliki semangat hidup atau optimisme, maka masalah apapun yang datang ke kehidupan kita, sesulit apapun, seberat apapun masalah yang kita alami, ya, maka firman Tuhan berkata kita akan mampu mengatasinya atau menanggungnya. Namun sebaliknya, jika kita tidak memiliki semangat hidup, jika kita putus asa, kehilangan pengharapan, kehilangan gairah hidup, maka masalah seringan apapun kita tidak akan dapat menanggungnya. Dan ini sesuatu yang sangat membahayakan, dan tentunya saudara dan saya tidak menginginkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang kehilangan harapan, orang yang kehilangan semangat hidup, maka tidak ada kekuatan atau daya dalam diri orang tersebut untuk menanggung penderitaan yang dia alami. Orang yang demikian tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan hidup atas setiap masalah yang datang di dalam kehidupannya. Tentu kita tidak mengendaki menjadi orang-orang pecundang, yang menjadi orang-orang yang kalah dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, sebab janji Tuhan Dia menjadikan kita pemenang atas kehidupan ini, bahkan lebih daripada pemenang.
Sebab itu mari bangkitkan semangat hidup kita. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Percayalah, apapun masalah hidup saudara dan saya, masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, jika kita tidak putus asa, tetap memiliki optimisme, maka kita akan mampu menanggung masalah tersebut. Bahkan kita bisa menang atas setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan mengapa firman Tuhan berkata supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak kehilangan harapan, melainkan tetap optimis, tetap percaya janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dalam setiap menghadapi persoalan hidup. Alasannya setidaknya ada dua. Yang pertama di dalam ayat pokok kita tadi yang mengatakan bahwa siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Jadi alasan pertama karena Tuhan sampai detik ini, sampai hari ini masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Apa artinya saudara? Artinya berarti Tuhan masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan, masih memberikan daya, masih memberikan energi, masih memberikan kekuatan, masih memberikan peluang kepada kita untuk bisa menanggung atau mengatasi setiap masalah yang datang dalam hidup kita. Bagian yang kedua, mengapa Tuhan tidak menghendaki kita putus asa? Mengapa Tuhan tidak menghendaki kita kehilangan harapan? Mengapa kita harus tetap memiliki semangat hidup dalam setiap menghadapi persoalan? Alasan yang kedua terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 5 hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan dalam ayat ini ketika kita menghadapi persoalan hidup. Yang pertama, kita harus paham bahwa pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Mari kita sama-sama katakan, pencobaan yang ku alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang luar biasa. Karena apa? Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Amin. Jadi yang pertama yang harus kita pahami semua, setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita ialah pencobaan yang biasa. Artinya kalau orang lain sanggup mengatasi, maka saudara dan saya juga sanggup mengatasi. Kalau orang lain dapat menanggung setiap masalah hidup yang datang dalam hidupnya, maka saudara dan saya juga punya potensi yang sama untuk bisa menang terhadap setiap masalah yang
Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Pencobaan yang kita alami bukan sesuatu yang luar biasa, tapi sesuatu yang biasa. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka pencobaan yang biasa itu akan dapat kita atasi. Haleluya. Bagian yang kedua yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13 ini mengatakan bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kemudian kita menghadapi cobaan hidup, maka ketika hal itu diizinkan oleh Tuhan, berarti sudah dikasih Tuhan, kita memiliki kekuatan lebih daripada persoalan hidup yang datang dalam kehidupan kita. Setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau orang lain dapat menanggung, dapat mengatasi, maka kita juga sebagai manusia akan pasti dapat menanggung setiap masalah hidup kita. Yang penting sikap hati kita, sikap kita terhadap pencobaan itu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita dapat mengatasi setiap masalah hidup kita. Bagian yang ketiga yang harus kita pahami lewat firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, bahwa dikatakan di sana, sebab Allah setia. Haleluya. Katakan kepada keluarga kita, Allah setia. Dia setia menyertai saudara. Dia setia terhadap setiap janji firman-Nya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kalau manusia terkadang di saat kita membutuhkan justru Dia tidak ada. Tetapi Tuhan katakan oleh firman Allah adalah pribadi yang setia, yang selalu ada bersama dengan saudara dan saya ketika kita butuh pertolongan. Dia tidak meninggalkan kita. Dia pribadi yang sangat setia. Bahkan jika kita tidak setia sekalipun, Dia tidak bisa memungkiri keberadaannya sebagai pribadi yang tetap setia. Apalagi kalau kita selalu berharap mengandalkan Dia, pasti kesetiaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Bagian yang keempat, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini firman Tuhan menegaskan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Kita punya kekuatan yang lebih besar daripada pencobaan yang datang dalam hidup kita tersebut. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi cobaan tanpa perlengkapan dari Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kita kuasa, kemampuan, anugerah, sehingga kita akan sanggup mengatasi setiap masalah, persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan lemah, jangan takut, jangan khawatir, jangan kehilangan pengharapan. Mari kita tetap optimis karena ada Tuhan yang selalu menolong, menyertai kita dan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa mengatasi setiap masalah hidup yang datang dalam kehidupan kita. Bagian terakhir di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, ada hal yang ditegaskan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya ulangi, pada waktu kamu dicobai, saudara dan saya menghadapi cobaan hidup, maka Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar.
memberikan kepada kita solusi, memberikan kepada kita jawaban atas setiap masalah hidup kita, sehingga kita dapat menanggung, bahkan menang terhadap setiap percobaan yang datang dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan tidak membiarkan kita. Percaya sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara. Kasih-Nya, kuasa-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bangsa Israel ketika dikejar-kejar oleh musuh, yaitu tentara Firaun, tentara Mesir, secara manusia tidak ada lagi pertolongan. Mereka yang bukan bangsa yang terlatih dalam berperang ketika masa itu sesudah dikasih Tuhan, dan saat itu dikejar oleh tentara musuh bangsa Mesir. Dan sesudah dia mau balik, mereka mau balik lagi tidak mungkin, ya. Sementara di hadapannya ada Laut Merah. Secara manusia tidak mungkin, namun saya berani berkata, kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kita akan dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kanan kiri mungkin gak ada jalan keluar, muka belakang gak ada jalan keluar, pertolongan datang dari tempat yang maha tinggi. Maka Allah sanggup membelah Laut Merah itu, sehingga bangsa Israel dapat melewati, menyeberangi Laut Merah itu seperti sedang berjalan di tanah kering. Oh, haleluya, luar biasa. Saya percaya pengalaman Israel ini bukan hanya menjadi pengalaman mereka, bisa juga menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Yang penting apakah kita mengandalkan kekuatan Tuhan, apakah kita tetap percaya kuasa-Nya, ya dan amin, sanggup menolong kita sekalian. Saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan satu pernyataan dari seorang raja yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yaitu Raja Daud. Tidak dipungkiri, sekalipun dia seorang raja yang punya kekuasaan besar, namun ternyata dia juga sering mengalami yang namanya tekanan batin. Seringkali dia diperhadapkan kepada masalah yang seolah-olah membuat dia tidak berdaya, membuat dia kehilangan pengharapan. Namun di saat yang sama, ketika dia merasa tidak sanggup, di saat dia merasa tidak mampu, maka dia melayangkan matanya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, dan dari situlah dia mendapatkan pertolongan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan dicatat, saudaraku, di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 6 tentang pernyataan Daud yang berkata demikian: "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Setidaknya ucapan ini ada 12 kali diucapkan oleh Daud ketika hatinya sedang down, ketika jiwanya sedang gundah gulana karena persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Dia berkata kepada jiwanya sendiri, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau sedih? Percayalah kepada Tuhan." Hari ini hal yang sama saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau mungkin sedang lemah, engkau sedang kehilangan harapan, engkau sedang putus asa, katakan dalam dirimu masing-masing, engkau sanggup mengatasi setiap masalah hidupmu karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Katakan bahwa kita sanggup mengatasi setiap masalah yang datang dalam hidup kita, seberat atau sesulit apapun. Mengapa? Karena ada Sang Penolong yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Mari saudara bangkitkan semangat saudara. Jangan engkau terus-menerus dalam kondisi lemah. Jangan engkau terus-menerus dalam kondisi tawar hati.
Bangkitkan semangatmu. Percaya Tuhan pasti akan menolong saudara tepat pada waktunya. Jangan larut dalam kesedihan atau duka cita. Mari kita bangkitkan semangat hidup kita dan andalkan Tuhan. Pasti Dia menolong kehidupan kita, sehingga seperti Rasul Paulus kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saya tidak tahu persoalan apa yang hari-hari ini sedang menekan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hari ini saudara ada yang terbaring dalam kondisi sakit. Percaya kuasa Tuhan menyertai saudara. Percaya anugerahnya cukup untuk menolong saudara. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Percaya kuasa Tuhan sanggup dinyatakan bagi saudara. Dia yang memelihara burung di udara. Dia yang memperhatikan taman bunga-bunga sesudah di kebun, maka perhatiannya terhadap kita pun luar biasa. Sekali-kali Dia tidak membiarkan kita, sekali-kali Dia tidak meninggalkan kita. Asalkan saudara, mari tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan andalkan kekayaan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hal-hal yang kau miliki. Karena sehebat apapun hidup kita, kita tidak akan bisa menang terhadap pencobaan ini kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, percaya, tetap optimis, bangkit, miliki semangat hidup, jangan putus asa. Ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita naikkan kepujian. Segala perkara dapat kutanggung. Dia adalah penolong kita yang setia dalam segala situasi, kondisi, keadaan kita. Mungkin orang lain meninggalkan kita di saat kita membutuhkan, tapi Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita selalu
cobaan boleh datang, selama Allah yang setia, yaitu Tuhan Yesus itu ada bersama dengan saudara dan saya, yakin kita pasti dapat menanggung segala perkara. Bahkan kita bisa menang, menjadi pemenang kehidupan ini. Dan bahkan firman Tuhan juga katakan kita akan bisa menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian satu kali lagi, katakan penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Bapa di surga yang penuh dengan kasih, rahmat. Engkau adalah penolong yang sejati dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami menghadapi pencobaan dengan kekuatan sendiri. Firman-Mu katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ketika kami menghadapi cobaan, firman-Mu juga berkata bahwa Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang hari-hari ini lemah imannya, yang hari-hari ini merasa tidak berdaya dalam menghadapi setiap cobaan hidup mereka. Mungkin mereka mulai kehilangan pengharapan, mulai putus asa, mulai kehilangan semangat hidup. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini mereka boleh bangkit kembali, percaya kembali, optimis kembali bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa masih ada jalan keluar, bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka dapat menanggung setiap masalah yang datang dalam kehidupannya. Sehingga seperti Rasul Paulus, kami akan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami terus berdoa bagi saudara kami khususnya yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan pengharapan. Dan biarlah kuasa-Mu yang sempurna dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara kami. Apapun penyakit mereka, dengan iman kami percaya kuasa kesembuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan
kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap ya Tuhan kuasa penyakit disingkirkan dan kami menerima anugerah kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka khususnya mereka yang selalu bergantung, berharap mengandalkan Tuhan. Oh, cukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Apa yang mereka butuhkan, kami percaya tidak lepas dari perhatian Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya dalam ya Tuhan upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Kami minta anugerah-Mu, kami minta pertolongan-Mu, kami minta kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa ini supaya segera ya Tuhan ya pandemi COVID-19 bisa berlalu dan kami bisa kembali ya Tuhan beraktivitas secara lebih leluasa, khususnya di dalam beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, seperti janji firman-Mu. Karena kami punya Allah yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan dimanapun berada, mari angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah anugerah, berkat dan pertolongannya. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan daripada Allah Roh Kudus dinyatakan senantiasa dalam kehidupan kita sekarang, besok, sampai hari Maranatha, kedatangan Tuhan kali kedua membawa kita masuk dalam kemuliaannya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kiranya kesehatan yang dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin, amin, amin. Haleluya.